Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Rosdiana. I am studied at IAIN Samarinda, majoring in Tadris Bahasa Inggris, Tadris English, Local 3, Semester 2. Okay, I will introduce for all of you about language and linguistic. For number 1, we have language. So, language is only owned by humans, whereas animals don't have language but have their own means of communication. Number 2, language is system used by humans to have communication. This is from Wardaf. The next, the nature of language. So we have nature of language is 5. Number 1, language is characteristic that only humans have to become creatures that are different or special among other creatures, for example, animal and plants. Number 2, language is something that is used to communication or communication humans. 3, language is method used to communication either directly or verbally or indirectly or in writing. 4, language is symbol used to express itself among humans. 5, language is a means of communication which is used arbitrarily. The picture of this system is developed but if not used. The next is description. So, we can conclude that discuss is a symbol. We can conclude that discuss is a symbol or image where the words relate to object, ideas, and action through confession. The point is that a word or sentence can have meaning if what is meant has been agreed upon. Jadi, maksudnya di sini adalah apabila kita melihat sesuatu atau sebuah benda, hal itu disebut dengan sting. Nah, hal yang setelah kita melihat benda tersebut, maka akan terjadi sebuah proses di dalam otak kita yang membentuk sebuah konsep. Hal inilah yang disebut dengan perception. Nah, setelah terjadi hal ini, maka selanjutnya adalah menjadi experience ke objek. Hal inilah yang kemudian menjadi conviction dan maka akan keluar menjadi sebuah hal yang disetujui. Contohnya adalah an example is when see every white expanse of weather, then this will be a process in our brains which becomes a concept that eventually comes out an object called the sea. Jadi, maksudnya adalah apabila kita melihat sebuah air yang sangat luas, pasti yang terproses dalam otak kita atau itulah yang disebut dengan konsep, maka akan keluar yang namanya sebuah kata yaitu laut. Laut inilah yang dimaksud dengan objek. Oke? Next is characteristic of language. The characteristic of language are 10. Number 1, language is sound. So, language is sound, intonation, oral language, stress, gesture, pitch. Di sini language mempelajari karakteristik language, diantaranya yaitu yang pertama, bahasa itu adalah sebuah suara yang mempelajari sebuah intonasi dan lain sebagainya. 2, language is system, language made of sound and has pattern. 3, language is system of system. 4, language is meaningful. Maksudnya adalah language is meaningful adalah bahasa itu adalah sebuah arti. Selanjutnya, language is arbitrary. Arbitrary language di sini maksudnya adalah bahasa itu bisa berubah-ubah. Apa yang kita lihat, misalnya kita melihat penggunaan bahasa
nanti akan saya jelaskan di halaman selanjutnya. Mohon maaf sebelumnya. Language is conventional. Nanti saya akan juga menjelaskannya. Language is system of contracts. Language is creative. Language are unique. Language are similar. I'm sorry about my keyword. Mohon maaf apabila saya salah mengetik. Maksud saya di sini adalah language is similar. Okay. So, language is arbitrary. Example, I have lights. Lights bermakna lampu. Maksudnya di sini lights ini adalah apabila digunakan di satu kata, maka maknanya bisa menjadi lampu. But for number 2, the street lighting was poor. Lighting bermakna penerangan. Sebenarnya lights dan lighting ini berasal dari satu kata yang sama, yaitu like, yang kemudian apabila berada di kalimat yang berbeda, maka maknanya juga bisa berbeda. Apabila kita bisa melihat di kata pertama, lights artinya bermakna, sedangkan lighting pada arti yang kedua bermakna penerangan. Di sini kita bisa memaknakan bahwa language is arbitrary. Maksudnya adalah bahasa itu bisa berubah-ubah. Oke, selanjutnya adalah language is conventional. There are striking difference in the uses of language in spoken and written language. The use of spoken language tends to be more flexible and does not to meet grammar requirements. But even so, this is fine as long as the listener understands what the speaker says. Well, this uses writing language is done by weaving grammar stems. Jadi maksudnya language is conventional, yaitu maksudnya dalam hal ini bahasa memiliki perbedaan yang sangat mencolok antara bahasa yang langsung dan bahasa yang tidak langsung. Jadi apabila seseorang berbicara secara langsung menggunakan bahasa, walaupun apa yang dia ucapkan itu kadang tidak sesuai dengan syarat-syarat ketentuan, sesuai dengan tata bahasa yang seharusnya digunakan, atau biasa kita sebut dengan tata bahasa baku. Kalau dalam bahasa Inggris itu semacam grammar. Apabila itu tidak sesuai dengan hal tersebut, itu tidak apa-apa. Yang penting pendengar atau yang menerima percakapan tersebut paham dengan apa yang dia maksud. Namun apabila penggunaan bahasa pada saat tertulis itu sering terlihat penggunaan bahasanya itu sangat sesuai dengan tata cara dan struktur atau grammar yang ada di dalam hal-hal yang terdapat tersebut. Contohnya kita bisa lihat di sini, written you are not brave. Tulisannya you are not brave di sini sangat formal atau baku sesuai dengan tata cara grammar. Sedangkan untuk penyebutan you are not brave, di sini kita bisa melihat terdapat perbedaan. Untuk pengucapan atau secara langsung kita berbicara, kita bisa langsung menggunakan you are not brave, you aren't brave. Asalkan pendengar itu paham dengan maksud kita, hal itu tidak apa-apa saja, itu dipersilahkan. Selanjutnya, language is system of contracts. Each person has their own way of arguing tension points to convey to others. Jadi, maksudnya di sini, setiap orang atau setiap manusia memiliki cara-cara tersendiri dalam penyampaian bahasanya. Yang number 1, language is a system or the parents contained in a sentence so that it can be implemented by everyone. Maksudnya adalah semua pola yang terdapat dalam kalimat agar dapat dipahami oleh semua orang. Selanjutnya, language is creative. Use different words but have the same meaning. Maksudnya di sini seperti yang tadi mengenai karakter-karakter bahasa. Maksudnya adalah kenapa itu bahasa bisa disebut sebagai kreatif. Jadi kita bisa menggunakan dua kata yang berbeda, namun dengan maksud yang sama, dengan tujuan yang sama. For example, Min Yoongi can make music.
Min Yoongi bisa membuat musik. Min Yoongi may make music. Min Yoongi bisa membuat musik. Terdapat perbedaan mencolok antara kata can and may. Di sini kita bisa melihat perbedaannya, tapi maknanya itu tetap sama, yaitu Min Yoongi itu memang bisa membuat musik. Selanjutnya, language are unique. That's it. Language has the same form of structure but experience different in speech and its meaning. Maksudnya adalah memiliki bentuk tatanan yang sama namun mengalami perbedaan pada penuturan dan maknanya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai linguistik. So, what the meaning of linguistic? Linguistics is the language of society study. Linguistik adalah sebuah ilmu ilmiah yang jadi linguistik itu adalah sebuah bahasa ilmiah. Oke, kita di sini I will give you untuk penyebutan linguistik for Indonesia, linguistik for Korean Donghai, for French linguistique, for Italian linguistica. Jadi kita bisa melihat perbedaan-perbedaan pada penyebutan linguistik ini. Hal inilah di sini kita bisa mengambil contoh mengenai language is creative. Language itu memiliki menggunakan kata yang berbeda, but memiliki makna yang sama. 3. Nah, dari semua penyebutan linguistik di setiap negara berasal dari the term comes from the Latin language, namely lingua, which means language. Jadi, linguistik ini berasal dari bahasa Latin yaitu lingua yang berarti bahasa. Okay. Next, this picture of the father of language. His name is Ferdinand de Saussure, born in Geneva, 26 November 1857, died in Falaise, l'Extuis at 22 February 1913 at the age of 50 years. Is a Swiss linguist from our concept of the fathers of modern language and the Semites. Jadi foto ini adalah bapak linguistik yang modern. Beliau lahir di Geneva tanggal 26 November tahun 1857 dan meninggal di Falaise tanggal 22 Februari 1993 pada umur ke-55 tahun. Masih cukup muda. Beliau ini adalah seorang linguis dari Swiss. Oke, next. Selanjutnya kita akan membahas So, next we are talking the reason we have to know knowledge. So, language awareness. Language awareness refers to the development of learners from language improvement and safety. Okay, next. The reason we have to know language is order to distinguish between formal and informal. Jadi apabila kita belajar linguistik ini, kita bisa membedakan antara mana yang formal dan mana yang tidak formal. Language and to know the language standards, so that other the people who are just learning the language can hold in the system. So we can see this. He and thrifty, non-formal, because
Formal is he is not thirsty. So we can see different of this sentence. Next, speech therapy. Speech therapy, linguists plays an important role in this case to help everyone who usually experience problems or difficulties in processing language. Okay, next, language and computer. In this case, linguistics work together with technology to help translate a word or sentence. An example is when we open Google Translate to translate a sentence from other language into other language. This called computer linguistic. Jadi, kita bisa mengetahui linguistik juga sangat berguna pada perkembangan zaman sekarang, apalagi sekarang teknologi sudah semakin canggih. Ilmu linguistik ini atau ilmu bahasa ini bekerja sama dengan komputer. Jadi apabila kita membuka handphone untuk menerjemahkan sebuah bahasa ke bahasa yang lain, kita tinggal membuka Google Translate untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya, language as question. Anxious mastery of language means mastering and language without realizing. It usually this happens at the age of children, but not infrequently. Adults can only master several language. This usually happens when someone uncasually follows the behavior or words of those around him. Language as question. Maksudnya itu adalah penguasaan bahasa. Jadi secara tidak sadar, contohnya adalah secara tidak sadar anak-anak dapat menguasai sebuah bahasa yang ia lihat dari orang tuanya. Hal itulah yang tidak dia sadari dan kelama-kelamaan dia pun mulai menguasai beberapa tahap selanjutnya. Selanjutnya adalah alasan lainnya, because we are going to be a teacher. As a teacher, this knowledge is very useful to be taught to students because our text in the future in introduction, grammar, correct structure to students later so that there are not mistakes in understanding the language structure. The next, language literally. Linguist, it's also used to study the use of language in literary works, be it novel, poetry, and so on. One of the literary works that is quite famous and has been translated into various languages in the vocal Romeo and Juliet by William Shakespeare. Okay, next. So we can see this example to language and literature. This is Old English, this is Middle English, and this is Modern English. So we can see different of this sentence. Father, father. Ura, hour. Okay, we can see different of this sentence of English, Middle English, and Modern English. Kita bisa melihat perbedaan antara bahasa Inggris yang lama, yang menengah, dan yang modern. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang microlinguistic. In microlinguistic, we have 4 items. One is phonology, study of sound. Okay, phonology ini kita mengkaji mengenai suara. 2, morphology, study of word forms. Morphology mempelajari tentang pembentukan kata.
Syntax, perhaps study sentence, mengkaji mengenai perhaps dan kalimat. Semantic, study of meaning or purpose, mempelajari atau mengkaji mengenai maksud dan makna. Itulah yang terdapat dalam mikrolinguistik. Hal ini sangat penting untuk dipelajari dalam ilmu linguistik ini. Selanjutnya, mikrolinguistik is both view of language which English means and especially with sociology, which studies how language and meaning function within human social system. Number 1, psychology linguistic, the study of language and mind. Maksudnya adalah, apabila kita mempelajari mengenai psikolinguistik, maka kita akan belajar mengenai atau mengkaji mengenai bahasa dan diri. Social linguistic studies the relation between language and society. Kita akan mempelajari tentang bahasa dan sosial. Neurolinguistic, the study of language processing and language representation in the brain. Mempelajari bahasa dan otak. Discourse analysis, the study of relationship between language and the contents which language is used at. Okay, next, applied linguistic, the study language and about translation. Mempelajari tentang bahasa dan penerjemahan. Forensic linguistic, the study of language and criminal law. Mempelajari tentang bahasa dan tingkat kriminal. Okay, this end. Thanks for watching. I'm sorry if I made a mistake both in terms of pronunciation and others, because I am still in the process of trying this that I never done. Oke, jadi kesimpulannya adalah kita bisa menyimpulkan bahwa ilmu Introduction to Linguistics ini sangat berguna untuk kita semua. Kenapa bisa berguna? Seperti yang saya jelaskan tadi, apabila kan kita ini akan menjadi seorang guru ke depannya, kita harus mengetahui bagaimana atau apa-apa saja itu mengenai penggunaan bahasa. Penggunaan bahasanya, baik itu yang benarnya, kita harus mengetahui struktur-strukturnya, penggunaan bahasa yang baik dan benar. Selain hal itu, pesan saya, jangan melihat ilmu itu dari satu sumber. Seperti yang sudah kita nonton video pertama oleh Ibu Yola, mengatakan bahwa jangan melihat ilmu itu dari satu sumber, tapi kita harus terus mencari dan melihat dari pandangan yang lain, entahlah dari pandangan sosial, dari diri kita sendiri. Seperti yang kita lihat, mikrolinguistik itu ternyata sangat banyak, tidak hanya mengenai menyangkut tentang bahasa saja, tapi menyangkut tentang masalah sosial, tindak kriminal, diri sendiri. Oke, itulah yang dapat saya jelaskan. Saya mengucapkan baik-baik terima kasih dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata selama saya menjelaskan. Thank you for nice attention and last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.